Aku Gazi. Aku Tasya. Aku Aji. Aku Alia. Dan aku Dia. Kira-kira ini udah hamin berapa SMBT ya? Ini udah hamin 65 loh. Gimana? Kalian udah pada kupas tuntas materi TPS belum? Aduh, aku belum lagi. Kenapa tuh? Kalau kayak materi TBU, LDI, PU gitu tuh kayak masih bisa kerja. Cuma kalau yang PKPM susah nggak sih guys? Bener banget sih. Makanya kita di sini mau bahas Kuantitatif. Oke, masuk ke soal pertama, yaitu ada soal logaritma. Jadi kita diketahui soal 2 log x dikuadratkan di min 2 log x pangkat 3 di min 4 sama dengan 0. Memiliki akar persamaan alfa dan beta. Tentukan nilai alfa dikali beta. Nah, tentunya ada cara panjang untuk mengerjakan soal ini, tapi aku bakal ngajarin kalian cara cepatnya. Dimana kita akan ubah suku yang kedua dulu, yaitu 2 log x pangkat 3 menjadi 2 log x pangkat 3 menjadi 3 dikali 2 log x. Karena di sini berlaku sifat logaritma, yaitu a log x pangkat n menjadi n dikali a log x. Nah, setelah kita ubah suku keduanya menjadi seperti itu, ada cara cepat untuk mengerjakan soal ini, yaitu jika bentuk logaritmanya yaitu a log x plus a log x kuadrat plus b a log x plus c sama dengan 0, maka akan berlaku rumus di mana a log x1 dikali x2 sama dengan min b per a. Rumus yang paling bawah ini yang akan kita pakai untuk mengerjakan soal tersebut. Oke. Maka bisa kita ubah soalnya menjadi 2 log x dikuadratkan min 3 kali 2 log x min 4 sama dengan 0. Di sini kita mendapatkan nilai a, yaitu a-nya sama dengan 1 dan b-nya sama dengan min 3. Maka bisa kita ubah menjadi 2 log alfa dikali beta sama dengan 3. Nah, habis itu kita akan memakai persamaan atau sifat logaritma, di mana a log b sama dengan c menjadi a pangkat c sama dengan b. Maka di sini untuk soal yang ini akan menjadi 2 pangkat 3 sama dengan alfa dikali beta. Jawabannya adalah 8, yaitu C. Gampang banget. Jadi cepet banget ya. Iya, kita tidak perlu pakai cara ribet dong kalau kerjaan SNBT, karena harus ngejar waktu. Karena satu soal satu nomor. Iya, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu ada fungsi turunan, di mana diketahui fungsi polinomial fx sama dengan ax pangkat 3 min bx kuadrat plus 1, dan titik minimum lokalnya berada pada 1,0. Maka nilai maksimum lokalnya adalah, nah kita diketahui titik 1,0 itu merupakan salah satu titik yang ada pada fungsi polinomial tersebut. Sehingga untuk mencari nilai a dan b, kita bisa masukkan ke persamaan, x-nya kita ganti 1 dan fx-nya kita ganti 0. Maka jadinya 0 sama dengan a dikali 1 pangkat 3 min b dikali 1 kuadrat plus 1. Maka akan kita hasilkan yaitu a min b sama dengan 1. Dan ini bisa kita ubah sama dengan a sama dengan b min 1. Nah, ini kita akan menemukan persamaan pertama. Berikutnya kita bisa mencari dengan rumus turunan, di mana kita akan menemukan rumus fungsi tersebut, yaitu f aksen x atau turunan dari fx adalah 3ax kuadrat min 2bx. Nah, ini bisa kita masukkan kembali nilai x-nya menjadi 1 dan f aksen x-nya menjadi 0, sama dengan 3a dikali 1 kuadrat
kuadrat min 2B dikali 1. Maka akan ketemu hasil 3A min 2B sama dengan 0. Ini kita ketemu persamaan kedua. Nah, pada persamaan pertama tadi kita ketemu bahwa A sama dengan B min 1. Ini yang kita masukkan ke persamaan ini menjadi 3B min 1 min 2B sama dengan 0. Maka nanti akan ketemu hasil di mana B sama dengan 3. Kalau B sama dengan 3, maka A-nya akan sama dengan 2. Nilai-nilai inilah yang akan kita masukkan ke rumus turunannya, bukan rumus fungsinya. Kenapa? Karena untuk mencari nilai minimum lokal dan maksimum lokal, kita harus menggunakan turunan pertamanya. Jadi langsung kita masukkan saja ke rumus turunannya, di mana tadi kita ketahui rumus turunannya adalah f aksen x sama dengan 3ax kuadrat min 2bx. Nah, kita masukkan nilai b dan a nya menjadi 6x kuadrat min 6x. Kemudian akan kita cari nilai stasionernya, yaitu dengan cara f aksen x sama dengan 0. Maka nanti akan kita temukan di mana 6x kuadrat min 6x sama dengan 0. Kemudian bisa kita keluarkan 6x menjadi x min 1 sama dengan 0. Maka nanti akan kita ketemu nilai x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Nah, x sama dengan 1 kan kita ketahui di soal bahwa nilai itu adalah nilai minimum lokal. Maka x sama dengan 0 ini nantinya akan menjadi nilai maksimum lokalnya. Kemudian untuk mencari nilainya, kita bisa masukkan lagi ke fungsi, yaitu fx sama dengan 3x kuadrat min 2x 3x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 1. Kita masukkan nilainya, jadi nanti akan sama dengan 1. Maka nilai maksimum lokalnya adalah 1. Gampang banget kan, walaupun panjang sebenarnya kalau dikerjakan sendiri bakal lebih singkat ya teman-teman. Ya, harusnya ini mudah dimengerti ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu soal tentang transformasi geometrik. Jadi ada bayangan titik 4,2 ditranslasikan oleh 5,1 kemudian dilanjutkan oleh men 2, 3 adalah. Nah, jadi 5 ini seperti x dan 1 ini y. Sama seperti ini juga, men 2 adalah x dan 3 adalah y. Langsung aja kita bikin matriks x aksen, y aksen. Bisa langsung kita tambah titik 4,2 ditambah titik 5,1 ditambah titik men 2,3. 4 ditambah 5 dikurangi 2 itu 7, lalu 2 ditambah 1 ditambah 3 itu 6. Jadi titiknya sama dengan 7,6. Selanjutnya ada soal transformasi fungsi, yaitu garis 3x men 4y plus 7 sama dengan 0 ditranslasikan oleh 3 men 1 dilanjutkan oleh translasi men 5 men 3 menghasilkan bayangan. Jadi ini sama, 3-nya itu x, men 1-nya itu y, lalu men 5-nya itu x dan men 3-nya itu y. Nah, untuk cara mengerjakan ini kita perlu membalik. Jadi jika 3 di sini itu positif, nanti jika dimasukkan ke dalam fungsi dia akan menjadi negatif. Oke, jadi kita bisa tulis dulu fungsinya 3x men 4y plus 7 sama dengan 0. Lalu kita bisa kerjakan dulu ini yang pertama. Kita kerjakan yang pertama 3, karena yang di sini x-nya itu positif, kita ubah ke negatif. Jadi 3x men 3, lalu men 4. Di sini y-nya negatif, kita ubah ke positif. Y plus 1
plus 7 sama dengan 0. Lalu kita kalikan saja 3x min 9 min 4y min 4 plus 7 sama dengan 0. Jadi 3x min 4y 4y min 6 sama dengan 0. Ini untuk yang pertama. Lalu kita akan lanjut kerjakan yang kedua, yaitu kita tulis lagi 3x min 4y min 6 sama dengan 0. Lalu di sini 3x, karena di sini min 5, maka kita akan tulis kebalikannya yaitu plus 5. Lalu min 4y, karena di sini min 3, kita akan tulis plus 3 min 6 sama dengan 0. Lalu kita kalikan 3x plus 15 min 4y min 12 min 6 sama dengan 0. Lalu terjadi 3x min 4y min 3 sama dengan 0. Jawabannya yang A. Kita ada cara kayak gitu. Sama juga. Tadi caranya itu dibalik kan? Iya. Dibalik tandanya aja. Oke, menarik. Simple aja ini. Oke, kita lanjut ke persamaan trigonometri. Jadi itu sebenarnya kalian harus tahu basicnya dulu ya. Kalau ada bentuk sin A plus B itu jadi sin A cos B ditambah cos A kali sin B. Nah, sama ada sifat dari cos 2A yang harus kalian tahu. Cos 2A itu sifatnya dia bisa jadi cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, atau bisa juga jadi 2 kali cos kuadrat A min 1, atau yang terakhir juga bisa jadi 1 min 2 kali sin kuadrat A. Nah, sebenarnya teman-teman ingat-ingat dulu rumus dasarnya dari trigonometri ini. Nah, kita langsung aja ke penyelesaiannya. Ini kita tulis ulang dulu dari soalnya ya. Mungkin jadi ini. Sin x plus y itu nanti jadi sin x dikali cos y ditambah cos x dikali sin y itu adalah 1 plus 1/5 cos y. Terus persamaan kedua itu ada sin x min y. Kalau min itu sama bentuknya, cuman plusnya itu tinggal diganti dulu. Itu jadi sin x kali cos y min cos x kali sin y. Itu min 1 plus cos y. Kalau udah kayak gini, kalian tinggal eliminasi aja. Di sini kita pertahankan yang bentuk ini ya, jadi dijumlah. Nah, itu nanti bisa jadi 2 kali sin x kali cos y. Tadi jumlahnya karena antara ini kan nanti dihilang, ini hilang, terus ini bentuknya sama, makanya jadi 2 sin x cos y itu sama dengan ini 1 ditambah min 1, yang satunya hilang jadi 1/5 ditambah 1 cos y, jadi 6/5. Nah, di sini ada cos y, di sini ada cos y, bisa kita coret jadi 2 sin x sama dengan 6/5. Kemudian ketemukan sin x itu adalah 3/5. Nah, di sini yang ketemu itu adalah sin x, nilai sin x-nya. Makanya kita gunakan sifat cos 2x yang ada sinnya, cuma ada sinnya aja. Berarti jadi cos 2x itu 1 min 2 kali sin kuadrat x. Di sini sin x-nya ketemu 3/5, jadi tinggal 1 min 2 kali 3/5 dikuadratkan. Berarti 1 min 2 kali 9/25 berapa? 1 dikurangi 1 dikurangi maaf, ada kesalahan. 1 dikurangi 18/25 sama dengan 25/25 min 18/25
Berarti positif 7/25. Jawabannya ada apa? Ada. Jawabannya A ya. Wah, Cepet banget ya. dan tahu bisa dieliminasi gitu sih. Ya, ini cuma pakai eliminasi aja sendiri. Oke, kita ke next soal. Itu ada perbandingan berikut. Jadi sebenarnya simpel banget. Di sini kan jika alfa itu lebih dari 0 derajat, tetapi dia kurang dari 90 derajat, dan diketahui 1/sin A itu adalah 5, dan kita ditanya mana yang benar. Tipikal soal vertikal banget ya. Jadi di sini kalau ada 1/sin A, itu karena pasti harus langsung kepikiran 1/sin A itu berarti dia adalah kosekan A. Jadi dia kebalikan sin. Nah, itu sama dengan 5. Perlu diingat, punya sin itu kan benih ya. Sin itu depan bermiring, berarti kalau kosekan itu berarti dia miring ke depan. Oke, kita gambar dulu langsung segitiganya ya. Ini bentuknya seperti ini. Misalkan sudut alfa di sini. Itu diketahui sudut miringnya 5 dan depannya 1. Nah, ini gimana ya soalnya ini P. Gimana cara ini P-nya? Kita langsung pakai rumus trigonometri aja. Di sini itu tinggal akar 5 kuadrat min 1 kuadrat. Itu akar 25 min 1 sama dengan akar 24. Itu berarti 2 akar 6 ya. 2 akar 6 berarti di sini diketahui P sama dengan 2 akar 6. Nah, terus pernyataan 1 itu adalah cos A yang ditanya. Oke, kita langsung aja tuh pernyataan 1. Cos A ya. Cos A itu kan berarti dia saling bermiring. Samping per miring. Berarti langsung aja sampingnya tadi 2 akar 6, miringnya 5. Benar kah? Ya betul, pernyataan 1 benar. Kemudian pernyataan 2 itu yang ditanya adalah tan A. Tan alfa ya. Tan alfanya itu depan per samping. Berarti langsung aja di depan sudut alfa ada 1 dan di sampingnya ada 2 akar 6. Jangan langsung panik. Loh, kok nggak ada 1/12 akar 6? Nah, itu langsung aja kalian kaliin akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Itu nanti jadi akar 6 kali akar 6 kan 6. 6 kali 2 itu 12. Berarti langsung aja 1/12 akar 6. Berarti bener ya pernyataan 2. Benar. Oke, kita langsung ke pernyataan 3. Itu cos 90 min alfa ya. Cos 90 derajat min alfa. Nah, itu sama dengan berapa? Sama dengan 1/5. Sama dengan 1/5. Nah, cos 90 derajat min alfa itu sama kayak sin alfa. Itu sama kayak sin alfa. Karena kalau misalkan dia cos 180 dan alfa itu sama dengan alfa, kalau dia cosnya 90 maka dia sama dengan jadi berubah jadi sin. Kemudian tadi kalau sin alfa itu berarti rumusnya depan per miring ya. Depan tadi ada 1, miring ada 1/5. Nah, berarti pernyataan 3 juga benar. Yang terakhir ada pernyataan 4. Pernyataan 4 itu katanya sin alfa lebih besar daripada cos alfa. Jadi kita udah hitung cos alfa banding sin alfa. Cos alfa itu adalah 2 akar 6/5 dan sinnya itu adalah 1/5. Jadi udah pasti lebih besar cos alfa. Jadi cos alfanya lebih besar. Berarti pernyataan 4 salah. Oke, berarti cuma kaitan 1, 2, 3 saja yang benar. Ini gampang ya. Iya, udah soalnya panjang tuh. Iya. Kayak terlihat tematika kalau bisa gitu. Kuncinya itu cuma di gambar aja sebenarnya. Selanjutnya kita akan bahas soal yang selanjutnya. Di sini diketahui ada soal yaitu luas lahan parkir adalah 450 meter persegi. Luas rata-rata yang diperlukan untuk mobil adalah 6 meter persegi. Dan luas rata-rata yang diperlukan untuk truk atau bus adalah 15 meter persegi. Tempat parkir tersebut hanya memuat 60 kendaraan. Untuk ongkos parkir mobil dikenakan biaya 5.000, truk atau bus dikenakan 7.500. Pendapatan maksimal lahan parkir tersebut adalah, nah soalnya itu gampang banget ya guys. Kita bikin pemisalan aja, misalnya
mobil adalah X, truk atau bus adalah Y. Untuk X itu membutuhkan 6 meter persegi. Untuk Y itu membutuhkan 15 meter persegi. Nah, dari soal ini kita bisa bikin persamaan biar lebih mudah ngerjainnya, yaitu 6x ditambah berapa ini 15y itu pasti akan kurang dari sama dengan 450 meter. Kemudian di soal juga diketahui bahwa lahan parkir tersebut hanya memuat 60 kendaraan. Maka dapat kita jadikan fungsi yaitu dengan x ditambah y kurang dari sama dengan 60. Kan gak mungkin kalau misalnya cuma 60 kok x plus y nya lebih dari, kan gak mungkin. Nah, di sini juga ada fungsi lain guys, ada fungsi objektif. Nah, fungsi objektif itu apa sih? Fungsi objektif adalah fungsi dimana untuk menentukan hasil dari daerah fungsi itu maksimal atau minimal. Nah, di sini kasusnya adalah maksimal. Maka fungsi objektifnya adalah 5000x ditambah 7500 y. Nah, ini fungsinya. Nah, dari sini kita tentukan dulu variabel x-nya dengan cara 6x ditambah 15y kurang dari 450 dikurangi dengan x tambah y kurang dari 60. Ini biar gampang kita jadiin ini aja, 6x tambah 15y sama dengan 450 x plus y sama dengan 60. Kita bakal cari variabel x-nya. Ini kita bakal samakan dulu. Kalau kita mencari x, otomatis dia kan hilang. Maka 6x, oh iya benar. Ini sebelumnya bisa disederhanakan menjadi 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 150. Berarti 6x ditambah berarti 2x ditambah 5y sama dengan 450 dikurangi dengan x plus y sama dengan 60. Kita samakan dulu y nya dikali 1 dikali 5. Jadi 2x plus 5y sama dengan 450, 5x tambah 5y sama dengan 150. Kita kurangi otomatis hilang, jadi min 3x sama dengan min 150. X nya adalah 50. Kita simpan ini. Ini dia. Selanjutnya x ini kita substitusikan ke persamaan x plus y. X plus y sama dengan 60. Kita substitusikan x sama dengan 50. Y nya otomatis menjadi 60 kurang 50 sama dengan 10. Nih, Y nya 10. Maka tinggal kita masukin tuh ke fungsi objektif untuk mencari pendapatan maksimal. Nah, ini fx kan tadi 5x tambah 7500y, kita masukin 5000 dikali 50 ditambah 7500 dikali 10, jadi 250.000 ditambah 75.000, jadi 325.000.
Jadi pendapatan maksimalnya adalah 325.000. Jawabannya yang E. Gampang kan guys? Cuma ini saya jawabannya aja. Kemudian kita ke soal selanjutnya, yaitu diketahui titik P 4,A dan lingkaran L x kuadrat tambah y kuadrat min 8x min 2y tambah 190. Jika titik P berada di dalam lingkaran L, maka nilai A yang mungkin adalah, kalau P berada di lingkaran L kan berarti dia berada di kurang dari ini kan, kurang dari jari-jarinya kan, entah di sini, di sini, di sini, di sini. Berarti untuk mencari jawaban dari soal itu gampang banget. Tinggal kita masukin P4A ke persamaan lingkarannya. Berarti nanti jadinya x kuadrat tambah y kuadrat min 8x min 2y tambah 1 sama dengan 0. Karena tadi aku bilang bahwa titik ini, kita kan mau mencari titik ini berada di dalam lingkaran, maka persamaan lingkarannya menjadi x kuadrat tambah y kuadrat min 8x min 2y tambah 1 kurang dari 0. Karena kita mau mencari titik P yang ada di dalam, gitu ya. Oke, maka jadi 4 kuadrat tambah A kuadrat min 8 kali 4 min 2 kali A tambah 1 kurang dari 0. Maka yang jadi 16 ditambah A kuadrat min 32 min 2A ditambah 1 kurang dari 0. Kita operasikan yang di dalam sini dulu. Di dalam ini menjadi berapa ini? A kuadrat min 2A min 15 ya, kurang dari 0. Nah, kita bisa cari tuh A nya dari sini, yaitu A plus 5 A plus 5 A min 3. Bener gak guys? A min 5. Oh iya, sorry A min 5 A plus 3 kurang dari 0. Nah, berarti kita tinggal mencari tahu A nya adalah 5 A min 3. Maka karena kurang dari 0, maka min 3 lebih dari A kurang dari 5. Bisa dipahami nggak guys? Semoga ya. Lumayan singkat ya. Iya, singkat banget. Oke, selanjutnya kita ada contoh soal di limit fungsi aljabar ya. Diketahui di soal itu ada nilai dari limit x kuadrat plus a plus b x ditambah ab per x kuadrat plus 2ax plus a kuadrat. Di sini kita pakai cara difaktorin aja karena kita punya 4 cara ya sebenarnya, substitusi, faktor, kali sekawan sama turunan. Kita pakai pemfaktoran aja yang cepat, sama dengan ini x plus a, ini x plus b, ini per x plus a. Oke, ini bisa dicoret nanti jadi hasilnya x plus b per x plus a. Kita masukin karena ini diketahui x nya itu sama dengan a, jadi di sini kita bisa tulis a plus b per a plus a. Bisa ditulis a plus b per 2a sama dengan 1 per 2 a plus b. Jawabannya yang A. Ini ada soal ketidaksambungan linear, ada grafiknya, yaitu kita tulis ini ada 2x plus 4y sama dengan 2 kali 4, ini sama dengan 8. Bisa kita tulis di sini 2x plus 4y sama dengan 8. Ini bisa kita sederhanakan menjadi x plus 2y sama dengan 4. Terus kita cari titik sembarang ya. Ini kita ambil di 3,1, terus tinggal kita masukin aja 3
plus 2 naik tadi 3,1 ya, D-nya 1 sama dengan 4. Kita pakai plus ini. Jadi 3 plus 3 plus 2 3 plus 2 sama dengan 5. Jadi 5 karena ini kenapa lebih dari sama dengan, karena ini fungsinya x plus 2y sama dengan 4 itu digambarkannya utuh, jadi kita pakai jawabannya yang B. Easy banget. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya adalah eksponen, dimana kita harus nyari nilai 2 pangkat 14 dikurangi 2 pangkat 12 per 2 pangkat 17 plus 2 pangkat 10. Nah, di sini kita harus ingat-ingat dulu sifat eksponen itu ada a pangkat n kali a pangkat n sama dengan a n plus n. Terus juga ada a pangkat n per a pangkat n sama dengan a pangkat n. Nah, langsung saja kita masuk ke cara yang utama, yaitu kita dari pambilannya dulu. Kita langsung ambil aja yang faktor terkecil, yaitu ini sama ini. Nah, di sini kita ubah menjadi 2 pangkat 12 dikurung menjadi 2 pangkat 2 minus 1, dan yang 2 pangkat 10 2 pangkat 2 plus 1. Ini oh iya, maaf, 2 pangkat 10 2 pangkat 1 minus plus 1. Nah, ini dari mana? Itu dari yang sama tadi, yaitu a pangkat n plus a pangkat n itu didapat dari a pangkat n dikali a pangkat n, yaitu a n plus n. Nah, kalau sudah gini langsung aja jadi 2 pangkat 12 4 kurangi 1 2 pangkat 10 jadinya 2 pangkat 12 kali 3 per 2 pangkat 10 kali 3. Ini dicoret. Nah, ini pakai persamaan sifat eksponen yang tadi, yaitu yang a pangkat n per a pangkat m sama dengan a n min m, jadi 2 pangkat 2 itu 4. Simpel banget ya. Ada tuh kayak angkanya tuh gede-gede gitu. Ini nggak ada. Udah bayangin dihitung satu-satu. Ya. Nah, untuk soal yang kayak gini tuh nggak perlu pusing guys, cuman kalian tuh ambil pangkatnya, langsung tulis saja x kuadrat min 3x min 4, tulis faktornya x min 4 sama x plus 1. Jadi akar-akarnya itu bakal jadi x sama dengan 4 atau x sama dengan min 1. Nah, karena kan bentuk parabola bukannya ke atas atau koefisien x kuadratnya kan positif, maka nilainya negatif ada di tengah-tengahnya, jadi bahannya kayak di jawabannya. Bener kayak tinggal di pangkatnya aja yang dihitung. Jangan nggak usah saja dibahas. Begitu kan. Ini bisa sih BKPM dalam waktu 1 menit 1 soal, 30 detik 1 soal bisa ya kayak. Auto score-nya 1000. Jadi gimana guys? Apa ada yang paham? Atau masih ada yang kurang nih? Ternyata tuh ini nggak sih, simpel-simpel banget cara-caranya nih kan.
sebenarnya tuh simpel itu loh kayaknya gitu. Ya kita kalau lihat soalnya kalau kita itu bingung gitu ya karena kan ada TO tuh tiap bulan kita lihat soalnya tuh ini soalnya panjang banget kayaknya nggak bisa deh dalam 1 menit dalam 3 menit 3 menit kayaknya nggak bisa ternyata aku dikerjain bareng-bareng ada cara simpel yang langsung set bisa gitu. Walaupun mungkin di sini tadi tuh ada yang panjang, tapi kalau kita udah menguasai, otomatis kita bisa satu-satunya sih. Ya banyak langsung aja. Ada alternatifnya nih, ada cara cepetnya ternyata bisa langsung gitu kayak gitu ya. Dan kalau rasa kita udah bahas 12 soal pengetahuan kuantitatif sama kalian semua. Iya, iya emang harus pinter-pinter sih nyari-nyari soal yang mungkin bakal keluar di UTBK nanti. Ini udah hamin 2 bulan loh guys. Beneran udah 2 bulan. Jangan scroll kita terus guys. Jangan diam terus. Banyakin latihan soal. Iya, Dan soal juga. Gue setuju banget sih, banyakin latihan soal dan banyakin TO, jangan lupa TO-nya di review. Oke, bener banget. Oke, segitu dulu ya guys. Trust the process and do your best. Yeah. See you. See you.